Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini kita akan membahas buku Cakap Berbicara, Ubah Gaya Bicaramu, layaknya seorang intelektual, karya Wendy Adelia. Dan yang kita bahas adalah detail bab 1 mengenai komunikasi verbal yang efektif. Pernah nggak sih kalian lagi asyik dengerin orang ngomong, tapi dalam hati bilang, aduh, ini orang mau ngomong apa sih sebenarnya? Kok muter-muter terus kayak komedi putar? Haha, pasti pernah kan? Nah, di buku ini dijelaskan kalau kita itu nggak bisa asal mangap aja kalau mau dengerin orang. Kenapa? Karena setiap orang itu punya urusannya masing-masing. Waktu mereka itu berharga, nggak cuma buat dengerin omongan kita yang nggak jelas ujung pangkalnya. Disinilah pentingnya yang namanya komunikasi efektif, yaitu cara bicara supaya pesan atau perasaan kita itu nyampe ke orang lain dengan benar dan mereka langsung paham tanpa perlu mikir keras. Nah, biar omongan kita dianggap berkelas atau kayak orang pintar, ada syaratnya. Salah satunya adalah diksi atau pilihan kata yang tepat. Jangan sampai kita mau bilang A, tapi kata yang keluar malah B. Selain itu, susunan katanya harus benar dan logis, alias masuk akal. Tapi kenyataannya, banyak banget loh kesalahan yang sering kita lakuin tanpa sadar. Misalnya nih, soal penggunaan imbuhan atau kata tambahan. Banyak yang bilang, dia selalu mempersalahkanku. Wah, kedengarannya keren ya pakai kata mempersalahkan, tapi ternyata itu salah. Yang benar itu cukup bilang, dia selalu menyalahkanku. Terus ada lagi yang bilang, ia sudah berkali-kali diperingati, padahal yang benar itu diperingatkan. Kelihatannya sepele, tapi kalau kita salah pakai imbuhan, orang yang dengar bisa ngerasa ada yang ganjil. Terus masalah bahasa baku atau bahasa resmi yang sesuai kamus. Kadang kita suka malas pakai huruf yang lengkap. Contohnya, Jo baru tahu, padahal harusnya pakai huruf H di belakangnya, jadi tahu. Atau yang paling sering nih bilang, Sarah tidak faham, pakai huruf F. Padahal yang benar itu pakai huruf P, jadi paham. Memang sih kedengarannya mirip, tapi kalau kita mau bicara layaknya intelektual, hal-hal kecil kayak gini harus diperhatikan banget hehe. Ada lagi nih kesalahan yang bikin omongan kita jadi boros. Namanya penggunaan dua kata yang artinya sama. Ini kayak kita pakai dua topi sekaligus di kepala. Lucu kan? Contohnya, Erik belajar agar supaya lulus. Nah, kata agar dan supaya itu artinya sama persis. Jadi pilih salah satu aja. Mau agar lulus atau supaya lulus. Jangan serakah dipakai dua-duanya ya. Terus ada juga yang bilang sejak dari. Nah, itu juga boros. Pilih sejak atau dari aja, biar kalimatnya lebih padat dan enak didengar. Terus hati-hati juga sama yang namanya unfinished sentences atau kalimat yang gak selesai. Ini sering banget terjadi pas kita lagi buru-buru. Misalnya kita bilang, Naomi membeli. Terus kita berhenti. Wah, orang yang dengar pasti nungguin. Beli apa? Beli bakso? Beli mobil? Atau beli masalah? Kata membeli itu butuh objek atau benda yang dikenai perbuatan. Jadi harus jelas, misalnya Naomi membeli baju. Kalau kalimatnya gantung, komunikasi kita jadi nggak efektif, karena orang jadi bingung. Satu lagi nih yang sering kita temui di acara-acara, yaitu penggunaan kata berlebihan yang malah bikin kalimat jadi rusak. Contohnya, kepada yang memakai baju hijau, dimohon ke kantor. Nah, kata kepada di situ sebenarnya nggak perlu. Langsung aja bilang, yang memakai baju hijau dimohon ke kantor. Itu jauh lebih singkat dan langsung ke intinya. Ingat ya teman-teman, kalau kita bicara dengan cara yang benar, orang lain bakal lebih tertarik dengerin kita. Komunikasi yang bagus itu bisa mempengaruhi sikap orang dan bikin mereka mau ngikutin saran kita. Jadi kalau mau dibilang pintar, rahasianya bukan pakai kata-kata yang susah dimengerti, tapi justru gimana cara kita menyampaikan sesuatu dengan sederhana, jelas, dan gak bertele-tele. Gitu ya rahasianya.